Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas soal untuk kelas EF. Oke. Untuk transaksi yang tanggal 1 ya, itu tidak ada perpetual dan periodik, dia jurnal biasa. Kemudian yang tanggal 2, dia juga sama, jurnal biasa. Disewa sebuah ruangan toko. Disewa sebuah ruangan toko pada Tuan Rudi 10 juta. Dicatat sebagai sewa dibayar di muka untuk masa 5 bulan. Jadi ini bulannya ketahuan ya. Dia tidak dianggap sebagai beban sewa, tapi sewa dibayar di muka. Baru nanti kita akan bikin penyesuaian yang setiap bulan akan muncullah angka beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 2 juta. 10 juta dibagi 5 bulan. Maka sewa dibayar di muka ada kas. Untuk membuat jurnal itu ya antara sisi debit dan kredit itu tidak sejajar sebenarnya. Untuk kreditnya dia agak menjorok ke dalam 3 atau 4 spasi. 10 juta. Oke. Kemudian tanggal 4 dibeli barang dagang secara kredit kepada toko lancar 30 juta dengan syarat 2/10 N/30. Baru ini kita masukkan ke sini. Tanggal 4. Untuk periodik jurnal adalah pembelian barang dagang pada utang dagang. Sedangkan secara perpetual persediaan barang dagang pada utang dagang. Informasi syarat pembayaran itu diinfokan dari awal biar pada saat bayar nanti diperhitungkan mendapat potongan atau tidak ya. Oke. Angkanya di sini saya pakai angka real dari soalnya ya, 30 juta. Oke, ini sama. Kemudian di sini tanggal 5. Di sini perlengkapan kantor ya, sepertinya dia masuk ke sini. Tanggal 5 bulan 11. Perlengkapan kantor pada utang dagang. Ya. Kemudian tanggal 6 dibeli barang dagang secara kredit. Dibeli barang dagang itu sama. Di sini tanggal 6 bulan 11. Senilai 40 juta. Ini kita copy. Ini angkanya kita ganti 40. Oke. Kemudian tanggal 7. 7 bulan 11 dijual barang dagang kepada toko mesin tik-tik
Secara tunai 20 juta. Kas di debit karena kita nerima duit ya. Ada penjualan. Ini nilainya sama. Jurnalnya sama ya. Tanggal 7 itu 20 juta. Oke, sudah. Berhubung kita tidak tahu harga perolehan atau harga beli dari barang yang dijual ini, jadi kita tidak bikin jurnal berikutnya untuk perpetual HPP pada persediaan. Karena HPP pada persediaan itu angkanya sebesar angka belinya. Di sini di soal tidak ada informasi barang yang dijual beli dengan harga berapa. Jadi jurnalnya dia sama dengan jurnal sistem periodik. Kemudian tanggal 8 dijual lagi, 8 bulan 11. Dijual barang dagang kepada toko pakaian secara kredit sama. Nilainya sebesar 10 juta. Kemudian tanggal 9 dibayar utang usaha kepada toko komputer 10 juta. Dibayar utang usaha. Berarti utangnya dibayar, utang dibayar akan ada di kredit. Kemudian bayarnya kan pakai uang, uangnya berkurang 10 juta. Oke. Kemudian tanggal 14 diterima pembayaran dari toko pakaian rapi. Oke. Tanggal 14 bulan 11. Diterima pembayaran dari toko rapi 10 juta sebagai pelunasan utang usahanya. Nah, tanggal 14 itu ada hubungannya dengan tanggal 8, di mana syarat pembayarannya adalah tanggal 8 3/10. Di sini 3/10 n/40. Oke, jadi toko pakaian rapi belanja tanggal 8 dijual barang dagang pada toko rapi. Oke, sorry, berarti ini piutang ya. Barang dagang. Nah, ini yang benar, maaf. Piutang dagang pada penjualan. Nah, kemudian dia belanja tanggal 8. Syaratnya dia dapat potongan 3% jika dibayar dalam waktu 10 hari dari tanggal 8. Nah, dia kan bayar tanggal 14. Dari tanggal 8 ke 14 itu kan sekitar 6 hari. Berarti dia dapat potongan ya sebesar 3%. Ada uang masuk kas, potongan jualan, kemudian piutang dagang. Oke. Piutang dagangnya 10 juta sama seperti yang di sini. Potongannya 1 juta.
potongannya 3%, dikali 3 dibagi 100. Kas yang kita terima sebesar 10 juta dikurangi 300.000. Nah, ini jurnal untuk tanggal 14. Oke, baik. Kemudian tanggal 15 dijual barang dagang pada toko pakaian rapi 5 juta dengan kasnya 1 juta, sisanya utang. Tanggal 15. Kas, utang dagang, ada penjualan. Oke, di sisi sebelah perpetual itu jurnalnya sama ya. Dia tidak ada informasi HPP-nya berapa. Penjualannya 5 juta. Oke, kemudian kasnya 1 juta, sisanya hutang. Nah, seperti ini ya. Nah, kan infonya dijual barang dagang sisa didagang kepada toko pakaian rapi 5 juta dengan kasnya 1 juta, sisanya kemudian di sini syarat pembayarannya kita masukkan dulu 1/10 N/30. Kemudian tanggal 16 dijual barang dagang secara kredit kepada toko kayu 2 juta dengan syarat 3/10 N/30. Berarti jurnalnya seperti ini ya. Kas pada dijual barang dagang secara kredit. Secara kredit berarti piutang. Oke, nilainya 2 juta. Syaratnya 3/10 N/30. Kemudian tanggal 17 bulan 11. Tanggal 17 itu ada hubungannya dengan tanggal 4. Nih, tanggal 4 nih. Tanggal 4 syaratnya adalah 2/10 N/40. Toko lancar. Berarti belanjanya tanggal 4 ya, belanjanya tanggal 4, tanggal 17 dibayar. Nah, tanggal 4 ke tanggal 10 itu kan dia 6 hari. 6 hari, kemudian 10 ke 17 itu 7 hari. Berarti dia lewat dari 10 hari. Maka
PT Lancar tidak mendapatkan potongan, ya. PT Lancar tidak mendapatkan potongan. Sorry, bukan PT Lancar yang tidak mendapat potongan, tapi kita tidak mendapat potongan dari toko Lancar. Oke, baik. Awalnya jurnalnya pembelian pada utang dagang. Berhubung utang dagang ini dibayar, maka utang dagang akan ada di debit. Utang dagang bayarnya pakai kas berkurang sebesar 30 juta, dibayar lunas. Oke. Ini kita tidak mendapatkan potongan ya, karena kita belanjanya tanggal 4. Kita akan mendapat potongan jika kita bayar dalam waktu 10 hari dari tanggal 4. Ini sudah melebihi 10 hari. Tanggal 4 ke 17. Oke. Kemudian tanggal 18. Dibeli secara tunai barang dagang dari toko Lancar tanggal 18. Kita copy saja. Kita copy yang ini. Tanggal 18 bulan 11. Ini secara tunai maka uang berkurang di posisi kredit. Uang berkurang di posisi kredit dengan nilai 10 juta. Oke, kemudian tanggal 19. Beli barang dagang di toko komputer. Pembelian barang dagang, kemudian baik, ada yang pakai sebesar 6 juta tunai, sisanya utang. Baik, pembeliannya sebesar 16 juta. Oke, dibayar cash 6 juta. Sisanya 10 juta. Oke, untuk perpetual jurnalnya sama. Persediaan. Kemudian tanggal 20. Diterima pembayaran dari toko pakaian rapi untuk pengurangan utang usahanya. Berarti tanggal 20. Dibeli barang dagang dari toko searching 20 juta secara kredit. Dibeli secara kredit. Berarti jurnalnya itu sama dengan tanggal 4.
Harganya 20 juta. Harganya 20 juta. Oke, kita sudah selesai. Jawaban dari tugas yang kemarin. Ini jurnal umum biasa ya. Untuk modal awalnya dia berupa uang dan berupa mesin dan peralatan. Uangnya 140, mesinnya 100, modalnya 240. Kemudian tanggal 2 menyewa kantor untuk 5 bulan. Untuk 5 bulan. Jadi kita tidak bisa mengakuin dia sebagai beban usaha, beban sewa, karena memang ada informasi untuk 5 bulan. Jadi masuk kategori harta, yaitu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka pada kas. Kemudian ada perlengkapan kantor di tanggal 5, itu tidak masuk dalam sistem pencatatan perpetual periodik ya. Kemudian juga ada sama membeli peralatan kembali di tanggal 9 secara membayar hutang ya di tanggal 9, membayar utang atas pembelian peralatan sebesar 10 juta. Sisi kasnya ada di kredit karena uang berkurang. Kemudian di sini untuk periodik dan perpetual. Untuk pembelian di periodik ada kata-kata pembelian, sedangkan di perpetual kata-katanya persediaan akunnya, nama akunnya ya. Kemudian untuk tanggal 6 itu sama, pembelian lagi, angkanya beda. Kemudian tanggal 7, kas pada penjualan, tanggal 7 sama, kas pada penjualan di perpetual. Perpetual seharusnya ada 4 akun, kas pada penjualan, kemudian HPP pada persediaan. Berhubung tidak diketahui nilai belinya atau harga belinya, kita tidak bisa memasukkan HPP-nya. Jadi jurnalnya biasa seperti periodik. Kemudian ini juga sama, penjualan secara kredit. Tidak ada ini juga ya, HPP juga karena tidak diketahui juga. Kemudian di sini ada pembayaran. Pembayaran kas di debit karena kita nerima duit, kemudian ada potongan penjualan di sisi debit. Sisi kreditnya adalah piutang berkurang. Untuk perpetualnya sama. Kemudian kas tanggal 15. Jadi ini melakukan penjualan, ada yang bayar secara tunai, kemudian sisanya adalah nanti atau ngutang ya. Di sisi debitnya ada uang masuk, kita nerima kas. Di sisi lain juga ada piutang ya, piutang itu harta itu di debit. Kemudian penjualannya 5 juta. Untuk sisi perpetual sama, dia tidak ada HPP dan persediaan karena tidak diketahui harga belinya. Kemudian tanggal 16 sama, penjualan secara kredit. Kemudian tanggal 17 bayar hutang. Saldo normal hutang ada di kredit, ketika dibayar dia akan ada di debit. Kreditnya adalah kas karena kita bayar hutang pakai duit ya. Kemudian tanggal 18 itu ada pembelian secara tunai. Di sisi perpetual persediaan pada kas. Kemudian tanggal 19 ada pembelian lagi, pembelian barang dagang, ada yang dibayar secara cash 6 juta. Berarti kan kas berkurang berada di kredit dan sisanya adalah hutang ya 10 juta, makanya dia ada di kredit. Kemudian untuk tanggal 20 sama pembelian pada utang dagang, perpetual persediaan pada utang dagang. Jadi teman-teman ini adalah jawaban dari tugas yang kemarin. Jika ada koreksi monggo tidak apa-apa, tulis saja di komennya ya. Ini mohon dicatat di jawabannya yang kemarin. Setelah saya cek sih
masih ini ya, masih belum ada yang pas jawabannya. Ini disalin. Oke, kemudian ini ya. Di sebelah kiri ini ada tentang potongan. Potongan itu kan ada dua, potongan dagang atau trade diskon. Itu jika kita membeli dalam jumlah yang banyak dan bayar secara tunai, maka kita mendapat potongan langsung ya. Misalnya 10%. Kemudian ada potongan tunai atau cash diskon. Kita akan mendapat potongan jika transaksi ini dilakukan secara kredit. Nah, contohnya potongannya adalah 1/30, 1/10, 3/10, 5/15, seperti itu ya. Itu potongan tunai. Sampai di sini saya harap teman-teman bisa mengerti ya, membuat jurnal dalam perusahaan dagang dengan sistem periodik dan sistem perpetual. Jadi kalau perpetual, akun-akunnya itu terdapat akun-akun persediaan. Akun-akun persediaan, akun-akun HPP. HPP jika diketahui harga belinya. Tapi jika tidak diketahui, maka jurnalnya dia akan salah seperti yang di periodik. Oke, untuk tugasnya nanti mungkin saya akan tanyakan langsung ya. Kita akan online di akhir untuk mendapatkan nilai tugas. Sekali lagi mohon disalin jawabannya di buku. Karena saya tidak share ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.